Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Ya'sub, pendidik dari Madrasah Aliyah Tahasus Walahan Jepara. Saya mengampu mata pelajaran KNU-an atau bisa disebut dengan Aswaja. Dalam memperingati 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pembelajaran dalam tanda kurung konten pembelajaran. Jadi saya membuat konten pembelajaran tentang materi peringatan 10 Muharram. Ini adalah materi yang disampaikan pada kelas 10 Madrasah Aliyah. Muharram, kita tahu semuanya bahwasannya Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan pertama tahun Hijriah. Dalam bulan ini Rasulullah dan para sahabatnya menentukan untuk hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Mengapa Rasulullah harus hijrah? Karena dirasa pada penduduk Makkah ini sangat sulit untuk menambah atau menyebarkan Islam secara terang-terang. Pada akhirnya ketika hijrah ke Madinah, ternyata mendapatkan respon yang baik dari penduduk Madinah tersebut. Selama 13 tahun di Madinah, akhirnya Islam tumbuh pesat di sana. Tumbuh pesat dan mengalami kemajuan, menambah pengikut. Itu adalah sebagai pembuka bahwasannya Muharram termasuk bulan yang dimuliakan. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan kenapa kita sebagai warga Nahdliyin atau warga NU itu harus memperingati tanggal 10 Muharram. Ada apa? Pasti itu yang kita tanyakan. Ketika kita memperingati sesuatu hal, pasti ada sebab-sebabnya. Mari kita akan simak bersama-sama. Namun, sebelum kita menuju pada materi inti, saya ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama tentang bulan-bulan Muharram, bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Seperti ini lagunya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Itulah bulan dalam tahun Hijriyah. Itulah bulan dalam tahun Hijriyah. Mari sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Itulah bulan dalam tahun Hijriyah. Itulah bulan dalam tahun Hijriyah. Terima kasih. Kita sudah bernyanyi. Mari kita kembali ke inti materi kita. Materi kita adalah peringatan 10 Muharram. 10 Muharram merupakan tanggal di mana terjadi kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Apakah kalian sudah tahu kejadian apa saja? Yang pertama, ada kejadian Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Mengapa Nabi Adam di situ harus bertaubat kepada Allah? Masih kita ingat bersama bahwasanya Allah melarang Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati, apalagi memakan dari buah khuldi. Namun apa yang terjadi? Nabi Adam dan Siti Hawa
di situ malah melanggar larangan. Dia memakan buah khuldi. Akhirnya Allah melempar Nabi Adam dan Siti Hawa dari langit menuju bumi. Dan disitulah Nabi Adam merenungi kesalahannya dan senantiasa bertobat kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Di sini Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah. Kalau tanggal ini bukan tanggal yang mulia, pasti Allah tidak akan menerima taubat Nabi Adam secara langsung. Tapi Allah punya rahasia penting. Untuk yang kedua ada Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab suci yang diterima secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan atau diceritakan di sini adalah Nabi Musa menerima kitab Tauratnya itu secara langsung, yaitu langsung melalui dengan Allah, langsung bertemu dengan Allah. Inilah istimewanya. Kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan yang ketiga ini ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api atau dibakar, tidak meninggal, tidak wafat. Dan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar hidup-hidup? Singkat ceritanya, keluarga dari Nabi Ibrahim adalah semua penyembah berhala, termasuk paman dan ayahnya adalah pembuat berhala. Suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang sudah dibuat oleh pamannya. Ketika ketahuan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah yang menghancurkan berhala tersebut, akhirnya Raja Namrud turun tangan untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak pernah merasakan panas ketika dia dibakar. Dia merasa biasa, malah seperti kedinginan ketika dibakar di situ. Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya menolong oleh Nabi Ibrahim, tidak mungkin sesuatu yang hanyalah pertolongan Allah yang pasti. Hal tersebut atau kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Muharram juga. Dan yang terakhir ada cerita dari Nabi Nuh. Kita semuanya tahu Nabi Nuh dengan kapalnya dan juga para pengikutnya, baik itu manusia maupun binatang. Nabi Nuh alaihissalam sudah pernah mengingatkan bahwasanya akan terjadi banjir bandang suatu saat nanti. Namun penduduknya berkata pada Nabi Nuh, apakah kamu sudah gila, Nuh? Kita tidak pernah mengalami musim penghujan. Kenapa kamu berpikiran akan ada banjir bandang? Nabi Nuh berkata demikian bukan hanya dari akalnya, tapi termasuk dari wahyu perantara malaikat Jibril bahwasanya akan terjadi banjir bandang di sekitarnya. Nabi Nuh kemudian membiarkan penduduk yang tidak mau mengikutinya, dan akhirnya Nabi Nuh dan para pengikut yang taat padanya naik semuanya ke kapal. Sesaat ketika Nabi Nuh dan umatnya yang taat itu naik kapal, banjir bandang pun terjadi. Akhirnya penduduk yang tidak taat dan tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Nuh, mereka tenggelam di telan banjir. Hal itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Mari kita senantiasa mengingat hal-hal yang luar biasa tersebut dalam peringatan
10 Muharram. Itulah dasar-dasar mengapa warga NU, warga Nahdliyin memperingati dan melestarikan tradisi 10 Muharram. Kemudian hukum dari memperingati 10 Muharram, hukumnya apa? Sebelumnya Muharram merupakan bulan yang telah ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dalam sejarahnya, sahabat Umar bin Khattab menetapkan bahwasanya Muharram menjadi bulan pertama dalam tahun Hijriah. Adapun hukum dari memperingati 10 Muharram yaitu sesuai dengan hadis berikut ini, bisa kita lihat bersama. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya kita memperingati bulan Muharram atau tepatnya tanggal 10 Muharram itu diperbolehkan. Sifatnya adalah mubah karena termasuk hal yang baik untuk kita. Kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan pada tanggal tersebut? Menurut Imam Al-Hafidh Abu Jauzi Al-Hambali mengatakan bahwasanya adalah ada amalan-amalan yang harus dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Apa saja amalan tersebut? Kita simak bersama. Yang pertama adalah bersedekah kepada fakir miskin. Yang dua, mengusap kepala anak yatim. Yang ketiga, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Yang keempat, menyirami air pada kubur. Yang kelima, menyambung silaturahmi. Yang keenam, memuliakan dan menghormati orang tua. Yang ketujuh, memaafkan kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Yang kedelapan, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kesembilan, membaca surat Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, berpuasa pada bulan 10 Muharram. Amalan-amalan tersebut kalau tidak bisa kita lakukan semuanya, setidaknya kita bisa melakukan setengah dari amalan tersebut. Amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan secara mandiri, atau kita bisa mengajak keluarga kita untuk melakukan amalan-amalan. Terakhir yang dapat saya sampaikan, semoga materi yang saya bawakan ini mendapatkan manfaat dan juga berkah yang dapat kita rasakan bersama-sama. Ingat, kalian jangan meremehkan tradisi-tradisi yang telah dibuat atau telah ada, karena tradisi yang telah dibuat itu pasti ada sebab musababnya. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu hanya ada pada diri saya. Apabila ada kelebihan, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu abad NU, semoga semakin jaya, semakin punya generasi yang berkualitas, dan cita-cita Khidmah Nahdliyah tahun 1926 bisa digerakkan kembali. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.